Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas 5 samudra yang ada di dunia. Yuk, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan menjelajahi salah satu keajaiban alam terbesar di bumi, Samudra Pasifik. Bayangkan sebuah hamparan air yang begitu luas hingga bisa memuat seluruh daratan di bumi. Ya, itulah Samudra Pasifik, membentang dari Arktik di utara hingga Antartika di selatan, dan dari Asia hingga benua Amerika. Samudra ini benar-benar mengagumkan. Berbicara tentang lokasinya, Samudra Pasifik dikelilingi oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Indonesia. Dengan luas sekitar 165 juta kilometer persegi, samudra ini mencakup hampir sepertiga dari permukaan bumi. Dan kalau kita berbicara tentang kedalaman, titik terdalamnya ada di Palung Mariana yang mencapai 11 kilometer. Bayangkan, itu seperti membalikan Gunung Everest dan masih ada ruang tersisa. Nah, yang menarik dari Samudra Pasifik adalah sistem arus lautnya. Ada arus hangat Kuroshio yang mengalir dari Asia Timur dan arus dingin California yang turun dari utara. Arus-arus ini seperti jalan tol bawah laut yang mempengaruhi iklim di berbagai wilayah. Bicara soal suhu dan salinitas, Samudra Pasifik punya karakteristik unik. Di sekitar Khatulistiwa, suhu permukaannya bisa mencapai 30 derajat Celcius. Sementara, di dekat kutub bisa turun hingga di bawah 0 derajat. Kadar garamnya juga bervariasi, tapi rata-rata sekitar 35 gram per liter air. Yang paling menakjubkan adalah kekayaan hayatinya. Dari paus biru yang megah hingga terumbu karang yang berwarna-warni di segitiga terumbu karang. Samudra Pasifik adalah rumah bagi ribuan spesies. Ada dugong yang lucu, penyu laut yang anggun, dan bahkan makhluk-makhluk unik di kedalaman yang belum pernah kita temukan. Aktivitas manusia di Samudra Pasifik juga sangat beragam. Dari pelayaran komersial, penangkapan ikan, hingga eksplorasi minyak dan gas. Sayangnya, aktivitas ini kadang membawa dampak negatif seperti polusi plastik dan overfishing. Tapi, ada kabar baiknya, banyak negara sekarang aktif dalam upaya konservasi laut. Cuaca di Samudra Pasifik bisa dibilang dramatis, dari topan yang dahsyat hingga fenomena El Niño dan La Niña yang mempengaruhi iklim global. Tapi justru dinamika ini yang membuat Samudra Pasifik begitu penting bagi keseimbangan iklim bumi. Sejarah eksplorasi Samudra Pasifik penuh dengan kisah-kisah menarik, dari pelaut Polinesia kuno yang menggunakan bintang sebagai panduan, hingga Ferdinand Magellan yang memberinya nama Pasifik karena perairannya yang tenang saat dia menjelajahinya di abad ke-16. Nah, teman-teman, itulah keajaiban Samudra Pasifik. Samudra ini bukan hanya kumpulan air asin yang luas, tapi adalah sistem kehidupan yang kompleks dan menakjubkan yang terus memberi kita pelajaran baru setiap harinya. Yang kedua, kita akan menjelajahi salah satu samudra terbesar di dunia, Samudra Atlantik, yang misterius dan menakjubkan. Bayangkan sebuah hamparan air yang begitu luas, membentang dari kutub utara hingga kutub selatan. Samudra Atlantik memisahkan benua Amerika di sebelah barat, dengan Eropa dan Afrika di sebelah timur. Dengan luas sekitar 106 juta kilometer persegi. Samudra ini menempati posisi kedua terbesar setelah Samudra Pasifik. Nah, yang menarik nih, kedalaman rata-rata Samudra Atlantik mencapai 3.646 meter. Tapi tunggu dulu. Di beberapa titik seperti Palung Puerto Rico, kedalamannya bisa mencapai 8.376 meter. Bayangkan, itu hampir setinggi Gunung Everest yang dibalik. Berbicara tentang arus laut, Samudra Atlantik memiliki sistem arus yang unik. Arus Gulf Stream yang hangat mengalir dari selatan ke utara sepanjang pantai timur Amerika Serikat, membawa kehangatan ke Eropa Barat. Tanpa arus ini, suhu di Eropa bisa jauh lebih dingin dari sekarang. Suhu permukaan Samudra Atlantik bervariasi dari 0 derajat Celcius di dekat kutub hingga 27 derajat Celcius di daerah tropis. Sementara itu, kadar salinitasnya sekitar 35 bagian per 1000, menjadikannya salah satu samudra dengan kadar garam tertinggi di dunia. Teman-teman pasti penasaran dengan kehidupan laut di Atlantik kan? Di sini hidup ribuan spesies menakjubkan, dari ikan paus bungkuk yang anggun, hiu putih yang gagah, hingga terumbu karang yang berwarna-warni. Belum lagi berbagai jenis lumba-lumba, penyu, dan ribuan spesies ikan yang menjadikan Atlantik sebagai rumah mereka. Aktivitas manusia di Samudra Atlantik sangat beragam, dari pelayaran komersial, penangkapan ikan, hingga eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai. Sayangnya, aktivitas ini juga membawa tantangan seperti polusi dan penangkapan ikan berlebihan yang perlu kita waspadai bersama. Cuaca di Atlantik bisa sangat ekstrem. Badai tropis dan hurricane sering terbentuk di sini.
terutama selama musim badai dari Juni hingga November. Tapi jangan khawatir. Teknologi modern membantu kita memprediksi cuaca dengan lebih akurat. Bicara soal sejarah, Samudra Atlantik punya cerita yang sangat kaya. Dari pelayaran Viking, ekspedisi Christopher Columbus, hingga era perdagangan transatlantik. Bahkan, legenda kota Atlantis yang hilang konon berada di samudra ini. Nah, teman-teman, itulah berbagai fakta menarik tentang Samudra Atlantik. Yang ketiga adalah samudra yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia, Samudra Hindia. Berbicara tentang lokasi, Samudra Hindia membentang luas di antara benua Asia di sebelah utara, Australia di timur, Afrika di barat, dan Antartika di selatan. Samudra ini membasahi garis pantai banyak negara, termasuk Indonesia, India, Pakistan, Iran, Somalia, Kenya, Tanzania, Mozambik, Afrika Selatan, dan masih banyak lagi. Teman-teman pasti penasaran seberapa luas dan dalam samudra ini. Samudra Hindia merupakan samudra terbesar ketiga di dunia dengan luas sekitar 70,56 juta kilometer persegi. Untuk kedalamannya, rata-rata mencapai 3.960 meter. Dengan titik terdalam berada di Palung Jawa yang mencapai kedalaman mencengangkan 7.725 meter. Nah, yang menarik adalah sistem arus lautnya. Samudra Hindia memiliki pola arus yang unik dan berubah sesuai musim, terutama karena pengaruh angin muson. Arus ini sangat mempengaruhi iklim di negara-negara sekitarnya dan juga jalur pelayaran. Salah satu yang terkenal adalah arus Agulhas yang mengalir di sepanjang pantai timur Afrika. Berbicara soal suhu dan salinitas, suhu permukaan air di Samudra Hindia bervariasi antara 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius di daerah tropis. Sementara tingkat salinitasnya berkisar antara 32 hingga 37 ppt, yang cukup ideal untuk kehidupan laut. Bicara tentang kehidupan laut, Samudra Hindia adalah rumah bagi ribuan spesies menakjubkan. Di sini kita bisa menemukan paus biru, hiu paus, dugong, berbagai jenis penyu, dan terumbu karang yang memukau. Bahkan ada spesies langka seperti ikan silekens yang dianggap sudah punah jutaan tahun lalu. Aktivitas manusia di Samudra Hindia sangat beragam. Dari pelayaran komersial, penangkapan ikan, eksplorasi minyak dan gas, hingga pariwisata. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Mumbai, Jakarta, dan Dubai menjadi pusat perdagangan maritim yang sangat penting. Cuaca dan iklim di wilayah Samudra Hindia sangat dipengaruhi oleh sistem angin muson. Muson ini membawa musim hujan dan kemarau yang bergantian, yang sangat penting bagi pertanian di negara-negara sekitarnya. Namun, wilayah ini juga rentan terhadap badai tropis dan tsunami. Yang tidak kalah menarik adalah sejarah dan eksplorasinya. Sejak zaman kuno, Samudra Hindia telah menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pelaut-pelaut hebat seperti Vasco da Gama, Zheng He, dan Ibnu Battuta telah mengarungi samudra ini dan mencatat petualangan mereka yang luar biasa. Sayangnya, Samudra Hindia juga menghadapi berbagai tantangan modern seperti pencemaran plastik, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kelestarian samudra ini untuk generasi mendatang. Yang keempat, kita akan menjelajahi salah satu wilayah paling menakjubkan di bumi Samudra Arktik. Siap-siap untuk petualangan yang mengagumkan. Samudra Arktik membentang luas di bagian paling utara bumi, mengelilingi kutub utara. Wilayah ini berbatasan dengan beberapa negara seperti Rusia, Kanada, Greenland, Norwegia, dan Alaska, Amerika Serikat. Bayangkan, sebuah samudra raksasa yang luasnya mencapai sekitar 14 juta kilometer persegi, hampir setara dengan 70 kali luas Indonesia. Yang lebih menakjubkan lagi, kedalaman rata-rata Samudra Arktik mencapai 1000 meter, dengan titik terdalam mencapai 5.500 meter di Laut Fram. Ini seperti menumpuk 15 gedung Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Berbicara tentang arus laut, Samudra Arktik memiliki sistem yang unik. Arus transpolar bergerak melintasi kutub dari Siberia menuju Greenland, sementara Gyre Beaufort berputar searah jarum jam di perairan Kanada. Arus-arus ini sangat penting dalam mengatur iklim global. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, seberapa dingin sih Samudra Arktik ini? Suhu permukaannya bisa mencapai -2 derajat Celcius. Tapi yang menarik, air lautnya tidak membeku karena kadar garamnya yang tinggi. Salinitas di sini berkisar antara 30 hingga 35 parts per thousand. Lebih rendah dari samudra lainnya karena pencairan es yang terus-menerus. Meski kondisinya ekstrem,
Samudra Arktik adalah rumah bagi berbagai makhluk menakjubkan. Ada beruang kutub yang gagah, anjing laut yang menggemaskan, dan paus beluga yang cantik. Di bawah permukaan es, plankton dan ikan-ikan kecil membentuk rantai makanan yang kompleks. Aktivitas manusia di Arktik semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pelayaran komersial memanfaatkan rute Northwest Passage yang terbuka karena pencairan es. Eksplorasi minyak dan gas juga dilakukan, meski hal ini menimbulkan perdebatan tentang dampak lingkungan. Cuaca di Arktik sangat ekstrem dengan musim dingin yang gelap total dan musim panas yang terang. 24 jam, fenomena yang dikenal sebagai matahari tengah malam. Suhu udara bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius di musim dingin. Sejarah eksplorasi Arktik penuh dengan kisah keberanian. Dari pelaut Viking hingga ekspedisi modern, banyak penjelajah yang mencoba menaklukkan wilayah ini. Roald Amundsen adalah orang pertama yang berhasil melintasi Northwest Passage pada tahun ke-1906. Teman-teman, Samudra Arktik saat ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim. Es kutub mencair lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Ini bukan hanya masalah lokal, tapi berdampak pada seluruh dunia, dari kenaikan permukaan laut hingga perubahan pola cuaca global. Yang terakhir adalah samudra paling misterius di bumi Samudra Selatan, atau yang juga dikenal sebagai Samudra Antartika. Kalian tahu nggak, Samudra Selatan ini sebenarnya adalah samudra termuda yang baru diakui secara resmi pada tahun 2000 oleh International Hydrographic Organization. Samudra ini mengelilingi benua Antartika dan berbatasan dengan 3 samudra besar lainnya, Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Berbicara tentang ukurannya, Samudra Selatan ini luasnya mencapai sekitar 20 juta kilometer persegi. Bayangkan, itu hampir 10 kali lipat luas Indonesia. Dan kedalamannya? Wow, rata-rata mencapai 3.000 sampai 5.000 meter. Dengan titik terdalam mencapai 7.235 meter di palung South Sandwich. Yang bikin Samudra Selatan ini unik adalah arus sirkumpolar Antartikanya. Ini adalah arus laut terbesar di dunia yang mengalir dari barat ke timur, mengelilingi Antartika. Arus ini berperan super penting dalam mengatur iklim global dan distribusi nutrisi di lautan dunia. Nah, kalau bicara soal suhu, di sini dingin banget loh. Suhu permukaannya bisa mencapai minus 2 derajat Celcius di dekat Antartika. Tapi yang menarik, meskipun dingin, kadar garamnya atau salinitasnya justru lebih tinggi di beberapa tempat karena proses pembekuan air laut. Bicara tentang kehidupan di Samudra Selatan, tempat ini adalah rumah bagi berbagai makhluk menakjubkan. Ada paus biru, paus pembunuh, anjing laut, penguin, dan krill yang jadi makanan utama banyak hewan di sana. Bahkan, ada spesies ikan yang punya protein antigel dalam darahnya supaya bisa bertahan di air super dingin. Meskipun kondisinya ekstrem, aktivitas manusia tetap ada di Samudra Selatan. Mulai dari penelitian ilmiah, penangkapan ikan, sampai wisata kapal pesiar ke Antartika. Keakadiaishi ini ekstrem banget. Angin kencang bisa mencapai 200 km jam. Gelombang setinggi gedung bertingkat dan badai yang bisa berlangsung berhari-hari. Musim dinginnya membuat sebagian besar permukaannya tertutup es. Sementara di musim panas esnya mencair dan menciptakan kondisi yang unik untuk kehidupan laut. Sejarah eksplorasi Samudra Selatan penuh dengan kisah heroik. Dimulai dari James Cook di abad ke-18 yang pertama kali menyeberangi lingkaran Antartika, sampai Ernest Shackleton dengan ekspedisi legendaris Endurance-nya. Bahkan sampai sekarang, ilmuwan terus melakukan penelitian untuk memahami peran vital samudra ini dalam sistem iklim global. Yang bikin sedih, perubahan iklim mulai mengancam ekosistem unik Samudra Selatan. Suhu air yang menghangat dan pengasaman laut berdampak serius pada kehidupan di sana. Makanya, penting banget buat kita semua ikut menjaga lingkungan supaya keajaiban alam ini tetap lestari. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan lengkap tentang 5 samudra yang ada di dunia. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian yang suka sama konten edukatif seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya.